saya Wibowo Pangaribuan. Saya kelas 11 jurusan IPS dari SMA Negeri 1 Labuhoti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Oke guys, langsung saja ke topik. Topiknya itu reintegrasi sosial. Integrasi dan reintegrasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi sosial? Integrasi sosial yaitu proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Berikutnya yaitu syarat-syarat terwujudnya integrasi sosial. Yang pertama yaitu anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai. Ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Pertama, homogenitas kelompok. Di mana pada masyarakat yang homogenitasnya tinggi, integrasi sangat mudah akan dicapai. Demikian sebaliknya, jika homogenitas kelompok rendah, maka integrasi sulit dicapai. Besar kecilnya kelompok, di mana jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara mereka. Ketiga, mobilitas geografis, di mana semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin mempengaruhi proses integrasi sosial. Dan yang terakhir, efektivitas kelompok. Semakin efektif komunikasi anggota kelompok, maka semakin cepat integrasi antara anggota masyarakat tercapai. Selanjutnya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif. Dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Terakhir, integrasi koersif. Terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif. Proses integrasi sosial. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi yaitu suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan. Perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Asimilasi dapat diartikan berupa A tambah B sama dengan C. Akulturasi. Akulturasi yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Akulturasi dapat diistilahkan sebagai A tambah B sama dengan AB. Syarat-syarat kebudayaan asing agar mudah diterima. Pertama, tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dan yang kelima, kebudayaan itu bersifat kebendaan. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Pertama, toleransi terhadap perbedaan. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Keempat, saling terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam, perkawinan campuran. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Reintegrasi sosial. Apa yang dimaksud dengan reintegrasi? Reintegrasi yaitu suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik
untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik.